tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Pendekar Bunga Putih. Dalam seri ke-282 ini, didukung oleh para pemain Lili Nur Indasari sebagai Luh Jinggan, Idris Apandi sebagai Ramapati, Rusli sebagai Rasemi, Chris Urspon sebagai Rakuti, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ada anak panah menancap di punggungnya, dan lukanya terus mengeluarkan darah. Iya, kita harus segera melaksanakan perintah Tuan Rayoyo. Ayo kita angkat perempuan ini dan naikkan ke atas kuda. Ayo, bantu aku. Iya. Kau sebelah sana.
biar aku yang mengangkat bagian kaki. Iya, baik. Ayo cepat. Iya. Kita tidak mempunyai banyak waktu. Kita harus menyerahkan perempuan ini ke hadapan Gusti Ramapati. Iya. Keempat orang prajurit Majapahit itu segera mengangkat tubuh Luh Jinggan dan meletakkannya di atas punggung kuda. Sebentar kemudian mereka sudah berkuda menuju kota Raja Majapahit. Tubuh Luh Jinggan terguncang-guncang di atas kuda, sementara darah terus menetes di sepanjang perjalanan. Pagi yang cerah, langit biru terbentang di angkasa, burung-burung berkicau di dahan-dahan pohon. Karena masih dalam keadaan pingsan, sehingga tidak dapat dikorek keterangan dari mulutnya, maka Luh Jinggan dimasukkan ke ruangan tawanan. Sinar matahari mencium tubuhnya dengan hangat. Luh Jinggan bergerak-gerak, matanya sedikit demi sedikit terbuka, sementara bibirnya yang kering terus merintih perlahan-lahan. Aduh. Bagus kalau kau sudah sadar kembali. Luh Jinggan berusaha untuk duduk. Dia duduk merapat dinding ruang tawanan. Dia segera menyadari di mana sekarang ini dia berada. Dia melihat seorang laki-laki tua berdiri di depannya, diapit dua orang pemuda perkasa. Mereka adalah Sang Ramapati, Rasmi, dan Rakuti. Bukankah kau yang bernama Luh Jinggan? Iya, saya Luh Jinggan. Aduh. Sekarang kau pasti sudah bisa memberi keterangan kepada kami. Coba katakan, siapa yang merencanakan pelarian Tuan Putri Tunggadewi dan Tuan Putri Raja Dewi? Bukankah Tuan Gusti Ramapati? Iya, kau tidak usah takut, Luh Jinggan. Aku tidak akan menyakitimu. Cambuk rotan di tanganku ini tidak akan berguna apa-apa jika memang kau memberikan keterangan yang berharga kepadaku. Keterangan apa yang Gusti kehendaki? Siapa yang merencanakan pelarian Tuan Putri Tunggadewi dan Tuan Putri Raja Dewi? Jawab. Hamba tidak tahu, Gusti. Hamba tidak tahu siapa yang merencanakannya. Bagaimana mungkin kau tidak tahu? Kau menjadi salah seorang di antara mereka. Kau pasti tahu. Mungkin pelarian ini sudah direncanakan sejak lama. Dan tentu ada dalang yang bekerja di belakang semua ini. Aku ingin tahu namanya. Siapa dalang itu? Siapa namanya? Jawab. Ampun, Gusti Ramapati. Hamba benar-benar tidak tahu. Sekarang ini kau sedang merasa kesakitan, bukan? Kau pasti tidak ingin rasa sakitmu itu menjadi-jadi karena cambukan. Ampun, Gusti. Hamba sungguh-sungguh tidak tahu. Tunggu! Aku tidak percaya bahwa kau tidak tahu. Kau pasti tahu. Baiklah. Sekarang pertanyaan lain. Menurut laporan, ada 6 orang berusaha melarikan diri dari istana Majapahit.
yang seorang tertangkap, dan itulah kau. Sedangkan yang 5 lagi berhasil meloloskan diri, tapi mereka pasti akan tertangkap juga akhirnya. Coba sekarang katakan, siapa saja mereka itu? Pertama jelas Tuan Putri Tunggadewi sendiri. Kemudian Tuan Putri Raja Dewi. Siapa yang 3 orang lagi? Ampun Gusti Ramapati, hamba tidak tahu. Lebih baik katakan saja. Kau tinggal menyebutkan nama-nama mereka. Bagus. Bagus sekali sikapmu. Karena sikapmu sangat bagus. Artinya kau membuat hatiku kecewa. Inilah hadiahnya. Aduh, baik Gusti, hamba akan mengatakannya. Bagus. Sekarang kau menjadi seorang dayang-dayang yang manis. Cepat katakan. Salah seorang di antara mereka adalah teman hamba sendiri, Gusti. Namanya Puya. Dia juga seorang dayang-dayang di istana Kaputren ini. Bagus. Puya. Dia temanmu sendiri. Sekarang siapa yang 2 orang lagi? Yang 2 orang lagi. Ampun Gusti, hamba tidak tahu siapa mereka. Apakah dia berasal dari lingkungan istana Majapahit sendiri? Hamba tidak tahu. Sungguh Tuhan, hamba benar-benar tidak tahu. Mungkin dia berasal dari luar istana. Hamba tidak tahu Gusti, hamba tidak tahu. Jangan paksa hamba mengatakan sesuatu yang hamba tidak ketahui. Hamba sendiri belum mengenal mereka. Mereka datang malam-malam dengan menggunakan cadar hitam menutupi wajahnya. Bagaimana hamba bisa mengenali mereka? Kali ini pun kau membuat aku kecewa loh Jinggan. Dan kali ini pun kau akan menerima hadiahnya. Lihat, cambuk rotan ini akan membuat punggungmu gosong. Dia pingsan lagi, Gusti. Perempuan bodoh. Dia lebih senang sakit daripada memberi keterangan kepadaku. Rupanya dia seorang dayang-dayang yang cukup setia. Maaf Gusti Ramapati. Hamba kenal baik perempuan ini. Biarlah hamba berusaha mengorek keterangan dari mulutnya. Rakuti, kau kenal perempuan ini? Ampun Gusti. Dayang-dayang inilah yang membubuhkan racun ke cangkir minuman Gusti Putri. Rakuti memang sudah mengenalnya dengan baik. Begitu ya. Baiklah Rakuti. Coba kau dekati perempuan ini. Bujuklah agar dia mau memberikan keterangan yang berharga. Tapi kalau memang dia masih keras kepala, dia masih berusaha untuk setia kepada majikannya, kau tidak perlu membujuknya lagi. Bunuh saja dia. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rakuti melangkah dengan tegas menyusuri lorong menuju ke ruangan tawanan. 2 orang prajurit mengawalnya. Begitu sampai di depan pintu ruang tawanan, Rakuti melambaikan tangannya. 2 orang prajurit jaga bergegas menghampirinya, kemudian bekerja dengan cekatan membuka pintu ruang tawanan. Rakuti melangkah masuk. Ruang tawanan itu cukup kokoh. Dinding-dindingnya terbuat dari kayu jati yang tebal.
Ada sebuah jendela kecil di sudut ruangan. Jendela itu dipasang jeruji yang kuat. Sebuah lampu dinding membuat suasana ruang tawanan menjadi taram-temaram. Rakuti menghampiri Luh Jinggan yang duduk merapat dinding. Nampaknya dia sudah sadar kembali beberapa saat yang lalu. Luh Jinggan diam saja. Pandangan matanya menerawang jauh, berusaha menembus kegelapan di luar. Luh Jinggan. Luh Jinggan, kau masih dapat mengenali aku, bukan? Tidak, aku tidak tahu siapa kau ini. Aku Rakuti. Aku datang untuk menengokmu, Luh. Aku sangat cemas melihat keadaanmu. Aku tidak kenal siapa itu Rakuti. Jangan begitu, Luh. Kita sudah beberapa kali bertemu. Kau sendiri pernah mengutarakan rasa cintamu kepadaku. Pergilah hai orang asing. Aku tidak pernah mengenalmu. Cepat tinggalkan aku. Aku tidak membutuhkan kehadiran siapapun. Kau tidak perlu putus asa, Luh Jinggan. Aku akan berusaha menolongmu. Aku tidak membutuhkan pertolongan apa-apa. Aku bisa menolong diriku sendiri. Cepat pergi. Luh Jinggan, aku tahu kau sedang menderita sekarang ini. Kau membutuhkan pertolongan. Dan aku sanggup memberimu pertolongan. Lihatlah, punggungmu terluka. Dan lukamu itu harus segera diobati. Mengapa luka di punggungku harus segera diobati? Supaya sembuh. Setiap luka harus diobati supaya sembuh, Luh Jinggan. Tidak. Aku tidak menginginkan luka ini sembuh. Biarkan saja luka di punggungku ini. Luka yang manis. Sebuah luka yang sangat berharga. Aku belum pernah merasa bahagia seperti sekarang ini. Pada saat sedang merasakan luka di punggungku. Lihat. Bukankah sekarang punggungku tampak lebih indah? Ada sebatang panah menancap di sana. Alangkah nikmatnya mempunyai sebuah luka demi menebus dosa. Alangkah nyamannya mempunyai sebuah luka karena suatu pengorbanan. Luh Jinggan, apa yang kau bicarakan ini? Hai orang asing, kau tidak akan pernah mengerti. Bagaimana kau bisa mengerti kalau selama ini kau hanya menjadi seekor anjing penjaga di rumah kediaman Ramapati? Luh Jinggan, Luh Jinggan, aku minta maaf kalau memang kau menganggapku bersalah. Aku telah menyeretmu dalam suatu perkara yang gawat, yang akhirnya membuatmu meringkuk di ruang tawanan ini. Maafkan aku, Luh. Tapi aku sanggup memperbaiki kesalahanku. Aku akan menghadap Gusti Ramapati. Aku akan membujuk agar beliau sudi mengeluarkan dari ruangan ini. Nyahlah kau. Wajahmu mengerikan sekali. Dan kata-katamu lebih mengerikan lagi. Pergi kau dari sini. Aku tidak pernah mengenalmu. Aku tidak pernah kenal siapa itu Rakuti. Pergi. Cepat pergi. Luh Jinggan. Luh Jinggan. Dia pingsan lagi. Rupanya sekarang dia sangat membenciku. Perempuan ini tidak bakal memaafkan kesalahanku. Persetan. Yang penting aku bisa mengorek keterangan dari mulutnya. Yang penting aku dapat memberikan sesuatu yang berharga untuk Gusti Ramapati. Dan untuk itu aku harus bersabar. Harus bersabar. Aku harus sabar menunggu. Luh Jinggan? Rakuti mengguncang-guncang tubuh Luh Jinggan. Tapi gadis itu diam saja. Matanya terpejam. Setelah beberapa saat lamanya menunggu, Rakuti kembali melihat tubuh Luh Jinggan bergerak-gerak. Luh? Kau sudah sadar kembali? Syukurlah. Mengapa kau masih di sini? Mengapa kau belum pergi juga? Luh Jinggan, aku tidak akan pergi sebelum kau mengakuinya. Mengakui apa? Mengakui bahwa kau dapat mengenali aku. Mengakui bahwa kita sudah sering kali bertemu.
kita seringkali mengadakan pertemuan gelap di pinggiran kota Raja Majapahit. Akulah Rakuti. Rakuti. Lihat loh. Ini Rakuti. Aku datang dengan maksud yang baik. Aku ingin menolongmu. Aku ingin menyelamatkanmu. Lucinggan. Kasihan kau. Mengapa nasibmu menjadi buruk seperti ini? Aku yang salah. Ya, aku yang salah. Seharusnya aku tidak menyeretmu. Seharusnya aku tidak perlu melibatkanmu. Tapi semuanya sudah terlanjur terjadi. Lucinggan, maafkan aku, Luh. Sekali lagi kumohon. Kumohon dengan sangat. Kau sudi memberi ampun Rakuti. Ya, Luh. Sebenarnya kau datang kemari untuk apa, Kakang Rakuti? Bukankah semuanya sudah berakhir? Tidak, Luh. Tidak. Belum berakhir. Kita masih bisa memperbaiki keadaan yang rusak ini. Kerusakan itu sangat parah. Tidak mungkin diperbaiki lagi. Hatiku sudah terpotong-potong menjadi kepingan-kepingan yang tidak berharga. Bagaimana mungkin kita bisa mendandaninya lagi? Tidak, Kakang. Sudahlah. Hubungan kita sudah terputus. Cukup sampai di sini saja. Lucinggan. Dengar baik-baik, Loh. Aku bersungguh-sungguh. Aku ingin menolongmu. Tapi kau juga harus berusaha menolong dirimu sendiri. Apa maksudmu? Begini, Loh. Kalau kau mau memberikan sedikit saja keterangan untuk Gusti Ramapati, kalau kau tidak keras kepala dan tidak membuat hati beliau kecewa, aku berjanji, dalam beberapa hari ini kau akan keluar dari ruang tawanan. Tidak, Kakang Rakuti. Aku tidak akan memberikan keterangan apa-apa. Aku tidak akan menjual kesetiaanku kepada Gusti Ramapati. Lucinggan, kau harus berusaha menyelamatkan diri. Jangan putus asa. Tak ada yang perlu kau pertahankan lagi. Sekarang ini Prabu Jayanegara sudah tahu semuanya. Bahkan beliau sudah mengirimkan ratusan prajurit untuk mengejar Tuan Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Mereka pasti akan bisa ditangkap kembali. Karena itu, Loh, jangan berlaku bodoh. Katakan siapa yang telah merencanakan semua ini. Dan siapa pendekar bercadar hitam yang telah melindungi Tuan Putri. Katakan, Loh. Tidak sulit untuk mengatakannya, bukan? Dan kau pasti mengetahuinya, kan? Kakang Rakuti, lebih baik tinggalkan aku sekarang juga. Kau tidak akan bisa membujuk Lucinggan. Lucinggan tidak akan menjual harga dirinya kepada siapapun juga. Sebab ketahuilah, Kakang, aku sekarang justru sangat bangga dan bahagia karena aku dapat menebus dosaku kepada Gusti Putri. Sudahlah, tidak ada gunanya kau membujuk-bujuk Lucinggan. Oh, Lucinggan, aku tidak mengerti jalan pikiranmu. Alangkah bodohnya. Kau tinggal mengatakan beberapa patah kata dan kau akan selamat. Kau tidak perlu menderita di ruang tawanan ini dengan punggung terluka. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Rakuti terus berusaha membujuk agar Luh Jinggan mau memberikan keterangan. Tapi nampaknya Luh Jinggan tetap pada pendiriannya. Sekalipun dia terluka dan sekarang terpaksa meringkuk di ruang tawanan, tapi nampaknya gadis itu tetap tegar. Rakuti menjadi kesal karenanya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu klik subscribe, jadikan harimu